Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima? Ucap Iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dikhianati cucunya sendiri, kembali menyembah Allah SWT dan mendatangi para nabi dan rasul. Ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang taubatnya keturunan iblis yang hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia juga kerap mencela cara dakwah para nabi terdahulu. Kisah ini berasal dari riwayat Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip dari buku Berbuat Dosa Tapi Masuk Surga karya Muhammad Akram. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu tempat di Gunung Tihamah, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua sambil memegang tongkat. Dia kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Siapakah engkau?" Dia menjawab, "Aku Hamah bin Hashim bin Luqais bin Iblis." Setelah mendengarkan namanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Engkau dan iblis berjarak hanya 2 keturunan. Berapa lama waktu yang engkau lalui antara 2 jarak itu?" Hamah menjawab, "Ya Rasulullah, usia dunia ini hampir punah, kecuali tinggal sedikit lagi saja. Pada malam ketika Qabil membunuh Habil, aku masih anak-anak. Meskipun demikian, aku sudah diperbolehkan merusak makanan dan memutuskan hubungan perkawinan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Alangkah buruknya perbuatan orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarinya." Kemudian Hamah pun berkata, "Ya Rasulullah, janganlah engkau sebutkan hal itu lagi, karena sesungguhnya aku sudah bertaubat kepada Allah SWT." Hamah melanjutkan, "Ya Rasulullah, aku pernah bersama Nabi Nuh alaihissalam di masjidnya dan bersama beberapa orang yang beriman dari kaumnya. Dan aku juga mencela cara beliau menyampaikan dakwah kepada kaumnya, sehingga dia pun menangis, dan aku juga turut menangis. Aku juga termasuk orang yang menyesal atas perbuatan itu, dan aku berlindung kepada Allah SWT agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Ya Rasulullah, aku juga mengatakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, 'Wahai Nuh, aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, yang menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu taubatku masih dapat diterima?' Kemudian Nabi Nuh alaihissalam menjawab, 'Wahai Hamah, berhasratlah terhadap kebaikan dan lakukanlah kebaikan sebelum muncul penyesalan dan kerugian. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diturunkan Allah SWT kepadaku, dan tidak ada seorang hamba pun yang bertaubat kepada Allah SWT, melainkan Allah SWT akan menerima taubatnya. Oleh karena itu, ambil air wudhu dan bersujudlah 2 kali. Hamah pun langsung melaksanakan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Ketika ia bersujud, Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepadanya, "Angkatlah kepalamu, karena sesungguhnya taubat bagimu sudah turun dari langit." Namun Hamah tetap senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah SWT. Hamah juga menceritakan bahwa ia pernah bersama Nabi Hud alaihissalam dan bersama mereka yang beriman kepadanya. Ia juga mengatakan sering bertemu Nabi Yakub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam di tempat orang-orang awam yang buta huruf. Selain itu ia bertemu Nabi Ilyas alaihissalam di lembah. Ia juga bertemu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Taurat kepadanya. Ketika bertemu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berpesan kepada Hamah, "Jika engkau sempat bertemu Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, sampaikan salamku kepadanya." Kemudian ketika ia bertemu Nabi Isa alaihissalam, ia pun menyampaikan salam Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam berpesan kepada Hamah, "Jika engkau bertemu Nabi Muhammad SAW, sampaikanlah salamku kepadanya." Setelah mendengar perkataan Hamah yang bertemu dengan para nabi terdahulu dan pesan ucapan salam dari Nabi Isa alaihissalam yang disampaikan Hamah, Rasulullah SAW kemudian memandang ke arah yang jauh. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan berkata salam atas Nabi Isa alaihissalam selagi dunia masih ada, dan salam atasmu, wahai Hamah,
di atas amanah yang telah engkau sampaikan kepadaku." Kemudian Hamah pun mengatakan, "Wahai Rasulullah, lakukanlah sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam kepadaku, yakni beliau mengajarkan aku kitab Taurat." Kemudian Rasulullah SAW pun membacakan kepadanya surah Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa ia tidak tahu apakah Hamah keturunan iblis yang bertobat itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Karena ketika ucapan terakhir dari Rasulullah SAW kepada Hamah adalah menanyakan apa yang ia butuhkan setelah itu. Rasulullah SAW tidak berbicara apa-apa lagi sampai mereka berpisah. Kisah ini menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, yaitu menyampaikan risalah dari Allah SWT dan mengajak umat manusia agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kisah ini juga menyampaikan kepada kita bahwa para nabi dan rasul juga memiliki satu mukjizat yang sama, yaitu mereka mengetahui siapa yang akan menjadi nabi setelah masa kenabian mereka, yakni ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan salam kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW melalui Hamah, keturunan iblis yang telah bertaubat. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang beranak pinak. Namun makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, yakni iblis, ternyata juga beranak pinak. Allah SWT telah menggambarkan iblis memiliki keturunan, seperti halnya manusia. Allah SWT berfirman, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu?" Quran Surah Al-Kahfi 50. Iblis sama halnya dengan manusia. Mereka juga membutuhkan asupan makanan dan minuman, sedangkan malaikat tidak berkembang biak, tidak makan dan minum. Hal ini membuktikan bahwa iblis merupakan golongan jin, bukan golongan malaikat. Walaupun dahulu sebelum dilaknat oleh Allah SWT dan masih menyandang gelar sebagai imam para malaikat yang bernama Azazil, namun pada dasarnya iblis adalah golongan dari bangsa jin yang diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Di dalam kitab Saba Al-Kutub Al-Mufidah, disusun oleh Al-Sayyid Alamah Alwi bin Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf Al-Maki, dikatakan bahwa bangsa jin makan, minum, menikah, dan melahirkan. Perbandingan ketika beranak 9:1. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Allah membagi manusia dan jin itu ke dalam 10 bagian. 9 bagian adalah jin dan 1 bagian adalah manusia. Tidak seorang pun manusia yang melahirkan seorang anak, kecuali jin melahirkan 9 anak. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, Ibnu Jarir, Al-Hakim, dan Ibnu Abi Hatim. Jika melihat perbandingannya, tentu jumlah jin lebih banyak daripada manusia. Dan dalam penjelasan lain, juga dijelaskan bahwa iblis atau jin berkembang biak dengan cara berbeda, walaupun keduanya termasuk dalam golongan bangsa jin yang diciptakan dari api. Iblis menghasilkan keturunannya dengan cara bertelur. Hal ini sesuai dengan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika iblis diturunkan ke bumi, dia menikah dengan dirinya sendiri dan membuahkan telur yang terpisah. Di setiap sudut bumi diberikan 1 telur. Jadi semua setan yang ada di bumi ini adalah dari telur-telur tersebut. Penjelasan terperinci mengenai cara iblis bertelur terdapat dalam kitab Al-Jami' li Ahkam, tafsir Imam Al-Qurtubi, yang mengatakan, sesungguhnya iblis memasukkan farjinya ke farji dirinya sendiri, kemudian mengeluarkan 5 telur. Ini adalah asal mula keturunan iblis. Dikatakan bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan zakar pada paha kanannya iblis, dan farji pada paha kirinya, dan iblis menikahkan paha kanan dengan paha kirinya. Maka keluarlah setiap hari 10 telur.
Dan dari setiap telur keluar 70 setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu di manakah iblis dan keturunannya berada? Untuk menampung keturunannya, iblis memilih lautan untuk menjadi istananya. Iblis memilih lautan karena wilayah lautan yang luas. Pembuktian lautan sebagai istana iblis terdapat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa iblis memiliki banyak tentara dan memilih lautan sebagai istananya. Singgasana iblis yang berada di tengah lautan pun telah Rasulullah SAW abadikan dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Sayyad, "Apakah yang kamu lihat?" "Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular," jawab Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia telah melihat singgasana iblis." Hadis riwayat Ahmad. Itulah sepenggal kisah tentang taubatnya salah satu keturunan iblis dan juga cara iblis untuk memiliki keturunan. Sobat seiman, dalam kisah yang baru saja kita bahas, kita sudah mengetahui bahwa Hamzah bin Hashim bin Luqais bin Iblis adalah salah satu dari anak cucu keturunan iblis yang bertaubat, dan taubatnya pun diterima oleh Allah SWT melalui perantara Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Hamah bin Iblis pun menjadi hamba Allah yang taat. Hamah bin Iblis banyak menimba ilmu agama yang langsung didapatkannya dari para nabi terdahulu. Hal itu dikarenakan setiap era kenabian, ia selalu menemui para nabi terdahulu untuk belajar ilmu agama. Bahkan Hamah bin Iblis pun belajar kitab Taurat langsung dari Nabi Musa alaihissalam dan belajar tentang Al-Quran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pada kisah sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bagaimana iblis menikah hingga memiliki keturunan dan cara iblis memiliki keturunan. Namun yang perlu untuk kita ketahui selanjutnya adalah bahwa anak cucu keturunan iblis bukanlah hanya Hamah saja. Namun ada beberapa lagi anak cucu keturunan iblis yang masih tetap setia untuk membantu kakek mereka, yakni iblis laknatullah, untuk melancarkan aksinya menyesatkan umat manusia. Wallahu alam. Dan itulah sobat, sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.